Anda tidak hanya mengejar uang, hanya mengejar monthly allowance, hanya mengejar komisi, hanya mengejar bonus dan lain-lain. Saya tahu bahwa Anda bergabung di bisnis asuransi jiwa, Anda punya value yang luar biasa. Anda ingin hidup Anda fulfill, di mana Anda ketika bergabung di bisnis asuransi jiwa ada dulu nilai tolong menolongnya nih, ada dulu nilai mengedukasinya nih. Kenapa teman-teman? Kalau Anda bekerja hanya bekerja, semua orang bekerja. Alasan kuat bergabung di bisnis asuransi jiwa. Teman-teman ya, Mas Ipung, saya mau bercerita bahwa dulu teman-teman ya, saya berada di industri asuransi jiwa itu 2019. Saya pernah tinggal di satu kawasan di daerah Menteng Rawa Jelawe. Menteng Rawa Jelawe tepatnya di mana, San? Menteng Rawa Jelawe itu tepatnya di belakang Pasar Rumput. Pasar Rumput ada belakang, teman-teman, ada Menteng Wadas, Menteng Granit. Ada satu kawasan yang lebih terpencil namanya Menteng Rawa Jelawe. Menteng Rawa Jelawe itu satu kawasan yang kalau teman-teman tahu ya, teman-teman, ini gang, teman-teman, ya, nggak bisa masuk mobil pastinya. Motor pun biasanya kalau mau masuk antri ya, artinya yang satu keluar satunya dulu baru bisa masuk ya. Dan kami tinggal tanpa toilet kalau teman-teman tahu. Kok bisa santai ya? Tanpa toilet nih teman. Karena kita menggunakan toiletnya toilet bersama-sama ya. Dulu ada istilah MCK, mandi cuci kakus ya. Jadi teman-teman ya, di daerah kami itu di Menteng Rawa Jelawe di belakang Pasar Rumput itu ada satu tempat ya teman-teman, di mana tempat itu dibangun oleh ABRI Masuk Desa ya. ABRI Masuk Desa AMD. Jadi ABRI masuk desa tapi desanya di Jakarta ya, di Jakarta Selatan lagi ya teman-teman ya. Yang katanya lingkungan elit ternyata enggak juga ya. Dibangun MCK. Jadi saya teman-teman mandi, cuci pup pun dan buang air pun ya, di satu tempat. Kalau teman-teman lihat ya, ini tempat nyucinya seperti ini ya, nggak pakai mesin cuci ya teman-teman, pakai gilas-gilas aja ya teman-teman. Dan ini kalau teman-teman tahu nih, anak-anak kecil ini paling suka serosot-serosot di sini ya, karena ini licin banget ya teman-teman. Serosot-serosot ya, anak kecil yang pernah saya pingsan juga karena kejerot di sini ya. Dan kalau teman-teman tahu ya teman-teman, kalau teman-teman lihat ini sebenarnya belakangnya itu adalah toilet, toiletnya terbuka, nggak ditutup-tutup ya. Kalau teman-teman ke toilet di SPBU ini setiap toiletnya kan ditutup ya, jadi orang pup itu teman-teman nggak kelihatan. Ini yang mandi di sini, yang nyuci di sini memang dipisah ya antara cewek dan cowok ya teman-teman ini. Tapi mandi kelihatan telanjangnya, pup kelihatan pupnya. Dan yang lebih luar biasa ya teman-teman, bukan kelihatan telanjangnya sih ya, atau kelihatan pupnya ya, aromanya itu yang nggak sedap ya teman-teman. Dan saya alami ini selama 15 tahun, 17 tahun lah ya teman-teman, karena saya lulus SMA lah ya, baru saya tinggalkan tempat itu ya, tinggalkan tempat itu, kerja di warnet ya teman-teman ya, dapat rezeki kuliah. Dulu tempat kuliah saya namanya adalah IKIP, sekarang sudah berganti jadi UEJ, Universitas Negeri Jakarta. Calon guru saya Cagur. Saya ini satu angkatan di bawah Denny Cagur ya, Wendy Cagur ya teman-teman, Narji Cagur. Saya satu angkatan di bawah, dan saya kenal mereka dan mereka kenal saya ya. Kerja teman-teman ya sebagai dulu call center, promosi menjadi call center supervisor, jadi senior call center, dipecat. Itu cerita yang paling menyedihkan dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya dipecatnya itu waktu saya punya anak pertama dan masih 1 bulan. Menyedihkan ya. Kenapa saya dipecat ya? Ceritanya saya dulu jadi supervisor, anak-anak saya, timnya saya, email-emailan. Dan namanya anak-anak cowok ya teman-teman ya, dan call center itu kan 24 jam ya teman-teman ya, kerjanya yang malam tuh, yang bandel-bandel itu yang malam-malam tuh ya, email-emailan, email-emailnya ngeledek-ledekin perusahaan ya. Dulu kocak ya sih teman-teman kejadiannya ya. Jadi kita dulu, kalau teman-teman tahu ya, ada salah satu penyedia layanan internet ya, namanya adalah Astro dari Malaysia ya. Itu saingannya Indovision sekarang ya, First Media dan lain-lain. Astro kita kerja ya, kita malah ngeledek-ledekin tuh ya. Saya enggak sih ya. Tapi tim saya ketahuan ya, dipecat mereka. Tetapi karena saya supervisornya, saya yang punya wewenang mereka, saya jadi ikut kena pecat ya. Kena pecat, akhirnya saya jadi driver hot band. Ini true story ya teman-teman ya. Udah oke-oke hidupnya, udah asik-asik ya, dipecat jadi driver hot band. Jalanin ya dengan ikhlas ya, sampai saya kena paru-paru. Kalau teman-teman tahu, karena di sini ngerokok juga ya, jalan kena angin-angin
anginan juga ya teman-teman, sempat ada didiagnosa TBC. Ceritanya ya, ini cerita sedih ya, tapi sebenarnya ada makna di balik itu ya. Alhamdulillah ya teman-teman, ternyata kantor saya yang lama tahu seharusnya saya tidak dipecat, dipanggil lagi kembali ke call center, tapi saya nggak megang yang TV berbayar, saya pegang Indosat dan Telkomsel ya, media telekomunikasi, sebagai supervisor juga ya. Usut-usut ya, jalan-jalan kayaknya kok hidup gini-gini aja ya, rezeki sih oke ya, enak, nikmat dan lain-lain, tapi nggak fulfill ya hidup saya. Kenapa? Karena kerja malam, pulang malam dan lain-lain ya, kayaknya nggak asik. Hingga suatu ketika saya ingat dulu saya punya apa yang disebut dengan akta mengajar 4. Kan seharusnya saya jadi guru ya. Tapi kenapa jadi supervisor di call center ya? Teman-teman, saya ikutan tuh dulu ya teman-teman, JPI Junior Prestasi Indonesia. Ini salah satu yayasan tidak berbayar ya teman-teman. Kita ngajar anak-anak jalanan. Kalau teman-teman ini anak-anak jalanan di Pulau Gadung. Kerjanya mereka adalah pemulung, pengamen ya, minta-minta dan lain-lain ya teman-teman ya. Berbagai macam ya, aneka warna, berbagai macam aneka aroma, tapi saya kok merasa nyenengin ya. Ngajar mereka kok hidup saya fulfill ya. Dari situ kok kayaknya saya selalu senyum, selalu nggak pernah punya masalah ya, selalu happy sama keluarga, rezeki saya terus bertambah, ada aja ya panggilan-panggilan training dari sini, ada aja penghargaan-penghargaan dari sini ya teman-teman. Kayaknya ini passionnya saya. Hingga satu ketika teman-teman ya berhenti ya. Dan waktu itu teman-teman kebetulan ada salah satu agensi di salah satu perusahaan asuransi yang depannya P, belakangnya L ya, ada ikat kepalanya ya, merekrut saya. Dan saya waktu itu teman-teman sempat jadi agent juga, dan akhirnya jadi trainer di sana. Setelah jadi trainer di sana teman-teman jalani, ternyata luar biasa. Bisnis asuransi jiwa ternyata bukan hanya sekedar bisnis, tidak hanya materi yang didapatkan, tidak hanya penghargaan yang didapatkan, tetapi lebih dari itu, kita memanusiakan manusia di bisnis asuransi jiwa. Kok saya seneng banget ya di bisnis asuransi jiwa. Kok saya kayaknya ya teman-teman ya tahu bahwa bisnis asuransi jiwa ini nggak semata-mata kita mengambil uang dari mereka lalu kita hidup dari uangnya mereka, enggak, tapi semata-mata menolong mereka. Kalau ada istilah tak baru di asuransi syariah, tolong menolong, saya yakini bahwa bisnis asuransi jiwa ya teman-teman ya, adalah bisnis yang tolong menolong. Dan ketika saya menjadi seorang pembicara di bisnis asuransi jiwa, jadi trainer teman-teman, jadi bisnis development dan lain-lain di sana, saya merasa kok hidup saya jauh lebih baik lagi. Rezeki saya terus bertambah ya teman-teman. Kalau ada istilah manusia 4 kuadran, saya mungkin menerapkan itu ya. Saya dapat gaji dari perusahaan, saya profesional juga ketika saya mengajar dan dapat lisensi dan lain-lain. Saya berbisnis juga ya teman-teman ya. Saya ada beberapa bisnis ya, kecil-kecil lah bisnis saya ya teman-teman ya. Jual buku juga, profesional juga ya, sektor investasi juga. Saya merasa hidup saya kok fulfill ya dari situ, kok bahagia ya. Sampai dengan hari ini saya merasa bahwa bisnis asuransi jiwa bisnis yang sangat luar biasa. Dan saya sangat mengerti teman-teman, kenapa teman-teman bergabung. Anda tidak hanya mengejar uang, hanya mengejar monthly allowance, hanya mengejar komisi, hanya mengejar bonus dan lain-lain. Saya tahu bahwa Anda bergabung di bisnis asuransi jiwa, Anda punya value yang luar biasa. Anda ingin hidup Anda fulfill, di mana Anda ketika bergabung di bisnis asuransi jiwa ada dulu nilai tolong menolongnya nih, ada dulu nilai mengedukasinya nih. Kenapa teman-teman? Kalau Anda bekerja hanya bekerja, semua orang bekerja, semua orang mengejar duit, semua orang mengejar materi, semua orang mengejar sesuatu yang menurut saya teman-teman kadang-kadang nilainya nggak kekal, betul ya Bro Nungki ya? Tapi kalau kita teman-teman bekerja, ngejar nilai ibadahnya, sharing, mengedukasi teman-teman, saya yakin ya ketika kita niatnya tulus berbagi, semakin banyak yang kita bagi, semakin banyak yang kita dapatkan atau diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya. So teman-teman, ketika Anda bergabung di asuransi jiwa, niatnya lurus yuk. Niatnya berbagi, niatnya mengedukasi, niatnya memberikan sesuatu yang teman-teman ketahui. Ketika Anda bergabung di bisnis ini, Anda ikut training. Ketika Anda ikut training, ada training produk, ada training skill, ada training soft skill, ada training yang lain-lainnya yang Anda dapatkan. Demikian dengan apa yang akan saya sampaikan nanti. Anda sudah ikut trainingnya, pertanyaannya adalah apa dampak dari training? Dampak dari training bukan Anda pintar loh. Dampak dari training bukan uang Anda bertambah loh. Dampak dari training adalah Anda punya niat dari apapun yang Anda sudah dapatkan untuk Anda bagikan.